Sosial media bisa jadi hiburan, informasi, bahkan peluang dapat cuan. Tapi juga bisa jadi racun kalau kamu nggak tahu cara pakainya. Pertanyaannya, kamu itu bisa kontrol sosmed atau sosmed yang bisa kontrol kamu? Coba deh pikirkan. Let's go. Sebenarnya sosmed itu nggak baik juga nggak jahat. Sosmed itu cuma alat. Sama kayak pisau, bisa buat motong buah, bisa juga buat nyakitin. Bedanya algoritma sosmed memang didesain buat bikin kita itu betah. Kadang-kadang terlalu betah. Dan itulah yang sering jadi masalah. Kabar baiknya, kita bisa reclaim kendali kalau tahu caranya. Ada beberapa cara. Pertama, kenali pemicunya. Kalau kamu selalu buka sosmed saat stres, bosen, atau nunda kerjaan, berarti itu jadi pelarian. Sadari dulu hal itu, baru bisa dikendalikan. Batasi waktu untuk menggunakan sosmed. Kamu bisa pakai apps blocker atau screen time limit, nggak harus berhenti total, tapi kasih batasan aja yang jelas. Misalkan maksimal 2 jam sehari, atau 1 jam sehari. Atau bisa juga bikin batasan, aku nggak bakal buka sosmed sebelum jam 1 siang. Nah itu cara-cara kayak gitu boleh juga. Unfollow yang bikin insecure, tapi follow yang bikin berkembang. Isi timeline kamu dengan akun-akun edukatif, inspiratif, dan positif. Jangan sebaliknya, isinya artis-artis yang isinya flexing, hidupnya glamor, foya-foya. Kamu bahkan anxiety selamanya kalau itu yang kamu follow. Jadi isilah sosmedmu, timelinemu dengan akun-akun yang membuat positive thinking dan kamu bertumbuh dan berkembang. Kalau udah mulai sumpek dan ngerasa kosong habis scroll terus, mungkin kamu butuh detox digital. Nah, detox digital bisa dilakukan dengan beberapa cara ini. 1. Puasa sosmed di weekend. Sabtu Minggu tanpa sosmed. Ya, nggak perlu install sih, cukup membatasi diri untuk tidak menggunakannya. Coba saja di hari weekend kamu berkegiatan yang positif. Entah itu baca buku, main keluar, ketemu teman, olahraga, terserah. Intinya no sosmed. 2. Atur zona bebas HP. Misalkan kalau kamu masuk kamar kos, maka kamu nggak boleh buka sosmed, tapi kamu hanya boleh belajar. Atau terserah, intinya kamu bikin zona bebas HP. Karena kadang-kadang kita itu sudah terlalu parah, makan buka HP, belajar buka HP, nongkrong buka HP, sebelum tidur buka HP. Nah, bikinlah konsep zona bebas HP, di mana kamu membatasi aktivitas tidak dicombining dengan penggunaan HP. Nah, inilah yang disebut dengan zona bebas HP. Berikutnya, ganti kebiasaan scroll menjadi baca, lalu refleksikan. Kalau biasanya habis kelas scroll IG, coba diganti. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah kalau kamu punya kebiasaan scroll dalam melakukan aktivitas tertentu, kamu kayaknya perlu ganti dengan habit yang lain. Misalkan kalau biasanya habis kelas kamu langsung scroll IG, kamu bisa tuh dengan ganti baca buku, atau nulis jurnal, atau dengerin podcast bahasa Inggris, atau jalan-jalan keliling kampus, boleh, terserah. Intinya kebiasaan apa yang kita biasanya selalu habiskan waktu scroll berjam-jam, kita ganti dengan aktivitas yang jauh lebih positif lainnya. Sosmed bisa jadi alat pengembangan diri kalau kita tahu caranya. Ada beberapa strategi untuk menggunakan sosmed secara positif. Pertama, bangun personal branding. Upload konten belajar, review buku, project pribadi, atau apapun yang bisa meningkatkan portofoliomu yang sangat menawan untuk dirimu sendiri. 2. Gunakan sosmed untuk berkomunitas yang positif. Misalkan cari grup diskusi sesuai bakat dan minat kamu, entah itu di Discord, Telegram, atau komunitas belajar online lainnya. Berkumpul bersama mereka biasanya akan membantu growth untuk dirimu. 3. Networking.
follow dosen, alumni, praktisi di LinkedIn atau Twitter. Jadi sejak awal melakukan following terhadap orang lain, kita sudah punya target untuk membangun jaringan. Jadi inilah sosmed bisa jadi awal obrolan yang profesional. Nah, untuk itu kalian harus pahami, sosmed bisa jadi racun, bisa juga jadi vitamin, tergantung kamu makainya buat apa. Jangan sampai teknologi bikin kamu lupa jadi versi terbaik untuk dirimu. Bijaklah memilih, karena setiap scroll adalah keputusan. Gunakan sosmed, jangan malah kamu yang dikendalikan. Menurut kamu, apa kebiasaan yang paling susah untuk dikurangi dari sosmed? Share di kolom komentar ya. Dan kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan tentu saja klik subscribe. Tahu aja dulu. Hidup mahasiswa itu dipenuhi potensi, tapi juga penuh dengan distraksi. Kita hidup di era digital, tapi bukan berarti hidup kita harus dikendalikan oleh layar. Sampai jumpa di video berikutnya.